Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Nabi Musa alaihi salam adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali hendak bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi Musa naik ke bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia berdialog dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah menjawab saat itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga kelak yang akan menjadi sahabatku?" Allah pun menjawab dengan memberitahu sebuah nama kampungnya, serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa alaihissalam benar-benar penasaran dengan orang itu. Betapa istimewanya dia. Tidak dikenal tapi kelak setingkat dengan Nabi di surga. Nabi Musa alaihissalam pun bertanya-tanya, siapakah dia dan apakah amal-amalnya. Kemudian Nabi Musa turun dari bukit Tursina dan berjalan berhari-hari demi mencari orang itu ke tempat yang diberitahu Allah. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju dengan pertolongan beberapa orang penduduk setempat. Musa berhasil bertemu dengan orang tersebut. Ia ternyata seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Anehnya, pemuda itu tidak melayaninya. Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dituntunnya dengan baik dan rasa hormat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Loh, apa-apaan pemuda itu? Ia memelihara babi di rumahnya," kata Nabi Musa, tersentak kaget dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dielap sampai kering serta dipeluk dan dicium, kemudian dihantarkan kembali ke kamar mandi. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dielap hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian diantar kembali ke dalam kamarnya yang sama. Setelah selesai barulah dia melayani Nabi Musa alaihissalam. Musa bertanya heran, "Wahai anak muda, apa agamamu sampai berbuat seperti itu kepada babi?" "Agamaku agama tauhid. Aku beriman kepada Allah," jawab pemuda itu. "Tapi mengapa engkau mengurus babi bahkan sampai seperti itu? Kita tidak boleh begitu terhadap babi," kata Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku. Karena mereka melakukan dosa besar, Allah telah mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi babi. Soal dosanya itu, biarlah itu urusan dengan Allah. Sebagai anaknya, aku tetap melaksanakan kewajibanku mengurus mereka. Hari demi hari, aku berbakti kepada kedua ibu bapakku, seperti yang Tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak. Sebagai anak, aku harus begitu kepada orang tuaku." Begitulah ceritanya, kata pemuda itu. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Tapi Allah masih belum mengabulkan hajatku," tambah pemuda itu lirih, sedih dan pilu. Setelah selesai pemuda itu bercerita, ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti, sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun dia tetap berbakti. Oleh karena itu, kami naikkan makomnya ke derajat yang lebih tinggi di sisi kami," kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meneruskan lagi memberi kabar, "Karena dia telah berada di makom yang tinggi sebagai anak yang soleh di sisiku, kini aku kabulkan doanya.
Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya aku sediakan di dalam neraka, kini telah kupindahkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.